Cerita pun berlanjut, terlihat, Liyue yang sudah tertangkap oleh Istana Blissful, dan terlihat sudah terikat di atas gua, dengan keadaan yang belum sadarkan diri. Tidak lama kemudian, Liyue pun mulai membuka matanya, dan mulai sadarkan diri. Oh, bagaimana aku bisa sampai di sini? Apakah aku sudah tertangkap, dan dibawa ke sini, oleh orang-orang dari Istana Blissful? Benar saja, ternyata, mereka telah menangkapku, dan membawaku ke sini. Apa yang mereka lakukan, dengan peti mati yang digantung itu? Dan terlihat, Penatua Chang yang sedang berdiri di depan peti mati, yang di bawahnya, menyala api berwarna hijau, dengan ditemani dua orang yang berjubah, di sampingnya. Liyue pun berpikir, sebenarnya apa yang akan mereka lakukan? Oh, tidak, ternyata, saudari dari Departemen For Art, juga banyak yang tertangkap oleh mereka. Dan terlihat Penatua Chang, dari Istana Blissful itu pun berkata, waktunya kita mulai. Kemudian, terlihat api hijau itu pun semakin membara, dan terlihat banyak kertas jimat yang menempel di peti mati itu. Tidak, aku harus cepat menyelamatkan saudari junior, dari Departemen For Art. Liyue pun langsung menggunakan energi petirnya, untuk melepaskan diri, namun sia-sia. Petir Liyue itu pun tidak mampu merusak sedikit pun jaring sutra yang mengikatnya. Melihat itu, Xiao Meng pun langsung berkata, Nona Liyue, jangan buang sia-sia tenagamu. Sutra es super kuat itu, adalah mahakaryaku. Xiao Meng, mengapa kau mengikatku, dan bagaimana bisa kau mengkhianati Master Bai dan aku? Dengan tersenyum jahat, Xiao Meng pun berkata, mengkhianati, apa yang kau katakan? Aku hanya mengikuti angin yang membimbingku. Sekarang, Bai Luo Chen bukan apa-apa bagiku, aku sekarang mengikuti Penatua ke-6. Tapi, Xiao Meng, kenapa kau juga mengikat dirimu? Haha, bukan apa-apa, aku sengaja melakukan ini. Kesal dengan jawaban Xiao Meng, Liyue pun langsung mengayunkan tubuhnya, untuk menghajar Xiao Meng. Xiao Meng, apa yang kau lakukan sekarang? Apakah kau tidak takut, kalau Master Bai datang dan memukulimu? Ah, Nona Liyue, hentikan, mengapa kau terus menghantamkan tubuhmu ke diriku? Hentikan, aku sudah menggunakan jimat lokasi, hentikan, dan bekerja samalah denganku, dan ulur waktu sebaik mungkin. Keributan yang disebabkan oleh Liyue dan Xiao Meng pun, sampai membuat Penatua ke-6 yang sedang makan, menjadi sangat terganggu dan sangat kesal. Kalian berdua, sangat berisik, diam, atau kupukul kalian, sampai mati. Seketika, Xiao Meng pun langsung berhenti dan meminta maaf. Penatua ke-6, maafkan kami. Namun, sesaat kemudian, Penatua ke-6 pun merasakan sesuatu yang aneh. Ini, apa yang terjadi? Terlihat, Penatua Chang yang sedang melakukan ritualnya, untuk membangkitkan Soul Ancestor, namun, nampaknya ritual itu belum berhasil. Penatua Chang pun merasa sedikit bingung, kenapa ini, kenapa Soul Ancestor belum terbangunkan? Soul Ancestor, apakah jumlah jiwa yang dipersembahkan masih belum cukup? Kemudian, dua orang yang mengenakan jubah sebelumnya itu pun mulai membuka penutup kepalanya. Mereka berdua, berasal dari Sekte Soul Refining, yang laki-laki bernama Yang Cheng, dan yang wanita bernama Ziling. Yang Cheng pun berkata, Penatua Chang, apa kau pikir, bisa dapat membuka segel, yang membelenggu Soul Ancestor, hanya dengan beberapa ratus jiwa? Apakah hanya ini, yang telah disiapkan oleh Istana Blissful? Mendengar mereka yang nampak marah, Penatua Chang pun berkata, tolong, tenangkan amarah kalian, masih ada beberapa jiwa di sini, yang bisa dipersembahkan, kepada Soul Ancestor. Penatua Chang pun langsung menyuruh para muridnya, untuk membawa murid-murid, dari Departemen For Art, yang telah mereka tangkap. Untuk menumbalkan jiwa mereka, untuk kebangkitan Soul Ancestor, kalian cepat bawa pelacur dari Departemen For Art itu ke sini, cepatlah. Siap Master. Sontak, para murid dari Departemen For Art itu pun langsung ketakutan, namun mereka hanya bisa berpasrah diri, karena sudah terikat dan tidak punya tenaga lagi, untuk melawan. Liyue yang melihat itu pun berkata kepada Xiao Meng, Xiao Meng,
mereka akan melakukan sesuatu terhadap saudari junior, dari Departemen For Art. Xiao Meng, cepat lepaskan aku akan membantu mereka. Nona Liyue, kau tenang saja, dan lihatlah. Saat murid dari Istana Blissful hampir mendekati para murid dari Departemen For Art, tiba-tiba, muncul penghalang petir yang langsung menyerang mereka, dan langsung membuat mereka terbunuh seketika. Penatua Chang yang melihat itu pun sangat terkejut, ini, apa yang terjadi? Serangan petir yang baru saja terjadi, pasti karena Kaisar Iblis itu. Melihat Penatua Chang yang menatap ke arahnya, Xiao Meng pun berpura-pura tidak melihatnya, dan berpura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi. Penatua Chang yang menyadari itu pun langsung meminta bantuan, dari Penatua ke-6. Kaisar kecil ke-6, tolong bantu aku. Dengan masih sambil mengunyah makanannya, Penatua ke-6 pun berkata, kenapa harus aku? Aku sudah membantumu, mengalahkan Kaisar Iblis itu, dan kita telah menyetujuinya, untuk satu ranting kasia. Apa kau mau mencoba untuk membuatku bekerja secara gratis, dan kau, panggillah aku dengan panggilan Penatua ke-6. Mendapat jawaban yang seperti itu, Penatua Chang pun sangat kesal, dan berpikir, sial, Istana Blissful hanya mempunyai 3 ranting kasia, dan kali ini, aku membawa 2 di antaranya. Akan sia-sia, jika aku menggunakan yang kedua, di situasi seperti ini. Melihat Penatua Chang yang seperti kebingungan, Yang Cheng pun menghampirinya. Penatua Chang, sepertinya kau sedikit merasa terganggu. Jadi, biarkan aku membantumu. Yang Cheng pun langsung mengeluarkan teknik aura api hijau miliknya, dan berkata, hahaha, murid-murid dari Istana Blissful, juga memiliki jiwa, lebih baik kita menggunakan mereka saja, untuk jiwa yang akan ditumbalkan. Menyadari apa yang akan dilakukan Yang Cheng, Penatua Chang pun langsung mengeluarkan ranting kasia. Penasehat jiwa, apa yang akan coba kau lakukan? Hentikan, atau aku akan menggunakan ranting kasia ini. Melihat Penatua Chang yang mengeluarkan ranting kasia, Ziling pun tidak tinggal diam, dan langsung mengeluarkan tekniknya, untuk memperingatkan Penatua Chang. Chang Mingxiu, singkirkan ranting kasia milikmu. Jangan lupa, kekuatan siapa yang kau andalkan, untuk bangkitnya Istana Blissful. Tiba-tiba, Yang Cheng pun berkata, kalian semua tenanglah, Tuan Soul Ancestor, akan segera bangkit. Kemudian, secara tiba-tiba, rantai yang menggantung peti mati itu pun terputus, dan peti mati itu pun langsung pecah berhamburan, dan terlihat banyak tengkorak kepala yang berhamburan. Tidak lama kemudian, muncullah tangan dari tumpukan tengkorak itu. Hahaha, sudah 1000 tahun lamanya, sejak aku terakhir kali melihat Mu Yun Huang, dan akhirnya, sekarang aku telah kembali. Dan kemudian timbul ledakan api berwarna hijau, dari arah tangan itu. Sontak, Li Yue yang melihat itu pun langsung melindungi dirinya dari ledakan tersebut, menggunakan mantra pelindung petirnya. Dengan masih terkejut, Li Yue pun berkata, jangan bilang, kalau sesuatu yang dilepaskan adalah, seseorang yang telah menyebabkan bencana selama ratusan tahun, Earth Immortal, Soul Ancestor. Dan terlihat Soul Ancestor itu pun telah bangkit, dengan wujud manusianya, yang masih diselimuti aura api berwarna hijau. Melihat Soul Ancestor, yang sudah bangkit, Yang Cheng dan Ziling pun langsung berlutut dan memberikan hormat, dan berkata, para murid dari Sekte Soul Refining, menyambut kebangkitan Soul Ancestor. Oh, ternyata ada jiwa yang sangat bagus di sini. Soul Ancestor pun langsung menunjuk ke arah Penatua Chang, dengan tangannya, yang dialiri aura api hijau. Kau, berikanlah jiwamu, untuk tuan ini. Penatua Chang, yang jiwanya mau diambil, langsung meminta bantuan kepada Penatua ke-6, dengan menggunakan ranting kasianya. Kaisar kecil ke-6, cepat, tolong aku. Dengan cepat, Penatua ke-6 pun langsung membelah aura api hijau dari Soul Ancestor. Dan mengatakan, berapa kali aku harus mengatakannya, panggil aku Penatua ke-6. Setelah terlepas dari aura api hijau dari Soul Ancestor, Penatua Chang pun langsung menggunakan jimat rahasia Istana Blissful, untuk segera melarikan diri.
Seketika, muncul ruang teleportasi, dan Penatua Chang pun langsung melarikan diri menggunakannya. Sementara itu, setelah memastikan Penatua Chang berhasil melarikan diri, Penatua ke-6 pun juga berpikir untuk segera pergi dari tempat itu. Namun, di saat Penatua ke-6 melihat Xiao Meng dan Liu Yue, dia pun berpikiran untuk membawa Liu Yue bersamanya. Dengan cepat, Penatua ke-6 pun langsung bergerak ke arah Liu Yue, dan langsung menangkapnya. Melihat Penatua ke-6 yang menangkap Liu Yue, Xiao Meng pun sangat terkejut dan berkata, "Hei, bukannya kau mengatakan, satu ranting kasia, untuk satu masalah. Kenapa kau membawanya?" Namun, Penatua ke-6 pun tidak menghiraukan Xiao Meng, dan segera membawa masuk Liu Yue bersamanya, ke dalam portal Istana Blissful. Merasa Liu Yue ingin memberontak, Penatua ke-6 pun langsung mengancam Liu Yue. "Berhentilah memberontak, jika kau masih ingin hidup, ikutlah dengan tenang bersamaku." Melihat Liu Yue yang akan dibawa pergi, oleh Penatua ke-6, Xiao Meng pun berteriak, "Hei, berhenti, bawa aku juga bersamamu, tugasku adalah menjaga gadis itu." "Sial, iblis sialan itu tidak menghiraukanku. Sial, apa yang akan terjadi kepadaku, jika monster Bai Luo Chen itu mengetahui ini?" Sementara itu, Soul Ancestor yang melihat Penatua ke-6 pergi dengan menggunakan portal teleportasi. Nampak, Soul Ancestor membiarkannya, dan berkata, nampaknya Yun Huang telah banyak berubah, selama dalam 1000 tahun yang telah berlalu. Seorang Demon Venerable yang biasa saja, berani merebut seseorang tepat di hadapanku. Melihat itu, Ziling pun dengan hormat berkata, "Soul Ancestor, Sekte Soul Refining, telah mengalami banyak penurunan selama beberapa ribu tahun terakhir. Dan telah banyak dijara oleh sekte-sekte besar, selama ribuan tahun. Dan Sekte Soul Refining, hanya bisa mengendalikan sekte-sekte yang lebih kecil. Orang yang baru saja melarikan diri, itu adalah boneka dari Sekte Soul Refining kita, jadi, mohon kasihanilah mereka." Soul Ancestor yang mendengar sektenya telah mengalami banyak penjarahan itu pun, sontak langsung meluapkan kekesalannya. Sekelompok orang moralistik itu, beraninya, mereka menindas Sekte Soul Refining, sampai sejauh ini. Biarkan aku melahap jiwa-jiwa ini terlebih dahulu. Maka, dunia akan mengetahui ketakutan yang sebenarnya, sekali lagi. Melihat apa yang akan terjadi kepada para murid dari Departemen For Art, Xiao Meng pun langsung menggunakan penghalang petirnya, untuk melindungi para murid dari Departemen For Art. Dengan sangat kesulitan, Xiao Meng pun sampai mengumpat. "Sial, kenapa kau belum juga datang, dasar monster Bai sialan? Aku tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi." Seketika, terjadi ledakan yang cukup dahsyat, yang menembus gua, dan terlihat, kapak Master Bai yang terjatuh, bersama ledakan besar itu. "Hei, mencari kalian sangat sulit, kenapa kalian para penjahat, selalu suka pergi ke sudut seperti ini?" Melihat Master Bai yang mengganggunya, Soul Ancestor pun langsung menatap tajam ke arah Master Bai, "Kau, apa yang kau lihat? Tidak pernahkah kau melihat karakter utama sebelumnya? Yang Cheng siapa itu, apa dia hanya akan mencari mati?" Namun, Soul Ancestor berpikir lain, bocah itu, jelas hanya berada di tahap Revolving Light. Tapi, mengapa aku tidak bisa melihat keterampilannya lebih dalam? Kemudian, Master Bai pun, melompat masuk ke dalam goa dan langsung mengambil kapaknya. Jadi, Istana Blissful mengumpulkan banyak jiwa, hanya untuk menghidupkan kembali orang tua sepertimu. Mendengar perkataan Master Bai, yang merendahkannya seperti itu, Soul Ancestor pun menjadi sangat geram dan langsung mengeluarkan senjatanya, yang seperti tongkat dan dipenuhi kepala tengkorak. Dan berkata, "Aku hanya tersegel selama 1000 tahun, dan serangga sampah sekarang sangat kurang ajar." Soul Ancestor pun langsung menyerang Master Bai, dengan teknik lumpur rawa jiwa miliknya. "Serangga sombong, matilah dengan terhisap oleh rawa jiwaku." Melihat serangan Soul Ancestor yang sudah mendekatinya, Master Bai pun langsung mengaktifkan jimat Divine Talisman bintang 5 miliknya, dan seketika, keluar naga api yang besar, yang langsung menghancurkan rawa jiwa, yang akan menyerang Master Bai.
Melihat apa yang terjadi, Soul Ancestor pun sangat terkejut. Ini sangat aneh, di dunia ini ada Divine Runic Master, yang berada di tahap Revolving Light. Bocah, siapa sebenarnya kau? Sebutkan namamu. Aku, adalah ayahmu. Mendengar jawaban dari Master Bai, Soul Ancestor pun sangat kesal, bocah, beraninya kau. Akan kupastikan itu adalah perkataan terakhirmu. Aktifkan formasi 5 bendera. Bocah, formasi bendera ini bisa melahap Divine Talisman, tidak ada yang bisa kamu lakukan di dalam domainku. Kemudian, rawa itu terlihat akan menelan Master Bai. Master Bai pun tidak hanya tinggal diam, dia pun mengeluarkan banyak Divine Talisman untuk menyerang balik rawa jiwa. Namun, Divine Talisman yang digunakan Master Bai semuanya meleleh terkena rawa jiwa itu. Karena talisman yang sebelumnya tidak ada yang berhasil, Master Bai pun langsung mengeluarkan Divine Talisman Xuanwu, dan melemparkannya. Namun, dengan sekejap, rawa jiwa itu langsung memusnahkan Divine Talisman Xuanwu, yang baru saja dikeluarkan Master Bai. Dan rawa jiwa itu langsung bergerak untuk menyerang Master Bai, namun, aura api Master Bai masih mampu menahan serangan dari rawa jiwa. Soul Ancestor yang melihat Master Bai sedikit kewalahan, dia pun mulai menyombongkan dirinya. Hahaha, bahkan, jika seorang Master Divine Runic, yang memiliki kekuatan surgawi, dia hanya bisa menunggu, untuk dibantai di domainku, haha. Hei, Master Divine Runic yang tak terkalahkan, mari kita lihat seberapa lama kau bisa bertahan. Namun, Master Bai tetap tenang dengan semua celotehan dari Soul Ancestor, dan berkata, lalat tua ini semakin lama semakin menyebalkan. Sistem, jelaskan kepadaku tentang domain ini. Sistem pun langsung muncul dan memberitahukan, apa yang diinginkan Master Bai. Dan sistem itu pun langsung menjelaskan. Domain adalah kekuatan unik dari para kultivator, di tahap spiritualisasi. Pertama, itu dapat menciptakan dunia independen sementara yang sangat menguntungkan bagi pengguna. Divine Sense Soul Ancestor sangat menakutkan di dalam domainnya, dia bahkan dapat menutupi sementara aturan surgawi. Memungkinkan dia untuk menekan semua kultivator yang lebih lemah dari Earth Immortal. Host, lakukanlah yang terbaik. Oh, jadi dia menutup aturan surgawi, lalu dia hanya membawa kehancuran sendiri. Melihat Master Bai yang tersenyum, Soul Ancestor pun berkata, bocah, apakah kau telah menjadi bodoh, karena terlalu takut? Kau masih bisa tersenyum, ketika kematian tepat di hadapanmu. Namun, setelah Soul Ancestor mengatakan itu, secara tiba-tiba, Master Bai langsung menebas Soul Ancestor dengan kapaknya, secara bertubi-tubi, hingga menghempaskan Soul Ancestor. Sial, bagaimana kau bisa melukaiku, di dalam domainku sendiri? Siapa sebenarnya, bocah yang kuhadapi ini? Bocah, apa itu di tanganmu? Bagaimana senjata itu bisa menembus batasan di dalam domainku? Haha, apa ini? Ini hanyalah kapak, yang biasanya aku gunakan untuk memotong kayu. Bocah, kau bilang hanya kapak untuk memotong kayu, beraninya kau menghinaku seperti itu. Tiba-tiba Master Bai pun melangkah dengan cepat, dan menebas kepala Soul Ancestor, hingga hancur sebagian. Kemudian, Master Bai pun berkata, dulu, aku hanya menggunakan kapak ini untuk menyelamatkan wajah surgawi, tapi, hari ini, kau terlihat nampak seperti kayu. Sial, aku adalah makhluk terkuat, ini tidak mungkin, aku kalah dengan seseorang yang berada di ranah Revolving Light. Kemudian, setelah kalahnya Soul Ancestor, domain itu pun mulai nampak retak. Sementara itu, di luar domain, nampak Xiao Meng yang sudah mengalahkan Ziling dan Yang Cheng. Xiao Meng pun telah berhasil mengikat mereka berdua. Ziling yang sudah terikat pun masih berani mengancam Xiao Meng. Iblis sialan, kau akan menjadi orang yang pertama mati, setelah Soul Ancestor keluar dari domain. Kemudian, secara tiba-tiba muncul ledakan cahaya, dari domain tersebut. Dan nampak Master Bai tanpa terluka sedikit pun, yang membawa kepala dari Soul Ancestor. Yun Ruo yang melihat Master Bai pun sontak terkejut, Master Bai, apa kau berhasil mengalahkannya? Mustahil, bagaimana kau bisa mengalahkannya?
Tidak mungkin, sampah sepertimu bisa mengalahkan Soul Ancestor. Namun, Master Bai tidak menjawab Yang Cheng, dan langsung melemparkan kepala Soul Ancestor ke hadapan Yang Cheng. Melihat kepala Soul Ancestor, yang terlempar di hadapannya, Yang Cheng pun sangat terkejut. Tiba-tiba, kepala itu pun mengeluarkan cahaya yang seketika meledak, dan langsung membunuh Yang Cheng. Melihat Yang Cheng yang sudah mati, Ziling pun langsung mendekati Master Bai, dan meminta pengampunan kepada Master Bai. Tolong, jangan bunuh aku akan melakukan apapun untukmu, tolong jangan bunuh aku. Kemudian, sambil mendorong Ziling untuk menjauh darinya, Master Bai pun berkata, karena wanita ini sangat kooperatif, maka, bawa dia kembali ke Akademi King Hong, untuk diinterogasi. Mendengar apa yang dikatakan Master Bai, Yun Ruo pun langsung berkata, siap, Master Bai. Murid ini yang akan membawanya. Kemudian, Master Bai pun memperhatikan sekitar, dan menanyakan, di mana Liu Wei, kenapa aku tidak melihatnya? Mendengar apa yang dikatakan Master Bai, Xiao Meng pun mencoba untuk kabur dan bersembunyi. Melihat Xiao Meng yang bertingkah aneh, Master Bai pun langsung menangkap Xiao Meng, dan bertanya, hei, kenapa kau mencoba untuk lari? Katakan di mana Liu Wei. Kakak Bai, aku tidak tahu apapun. Hentikan, ini menyakitiku. Ada Demon Venerable, dan Earth Immortal Soul Ancestor. Memang, apa yang bisa aku lakukan untuk melawan mereka? Kemudian, ada murid dari Departemen For Art, yang mendekat ke Master Bai, dan berkata, Master Bai, aku Tang Dou si gadis buta. Aku menggunakan teknik mindfulness, dan menemukan bahwa, kakak senior Liu Wei telah diculik oleh Demon Venerable, dan telah dibawa ke Istana Blissful. Apa benar yang kau katakan, Istana Blissful? Baiklah, jika sampai terjadi sesuatu dengan muridku, akan kupastikan, kemusnahan Istana Blissful, hari ini. Kemudian cerita pun berlanjut, di Istana Blissful, terlihat, Liu Wei yang masih belum sadarkan diri, setelah diculik oleh Penatua ke-6. Tidak lama kemudian, Liu Wei pun mulai membuka matanya, dan terlihat, rantai-rantai yang dipenuhi kertas mantra, dan kemudian, terdengar sebuah suara yang berkata, Immortal Chiasiu, lama tidak bertemu. Liu Wei yang mendengar suara itu pun sontak sangat terkejut. Kau, siapa kau? Kenapa kau tahu namaku di masa lalu? Immortal Chiasiu, apa kau telah melupakan saudarimu ini?